Selamat sore, selamat datang kepada viewers kami. Eh, Kembali lagi bersama kami dalam acara Indian Corner Talk bersama Konsulat Jenderal India di Medan. Dan pada kesempatan kali ini kita sudah kedatangan tamu dari Konsulat Jenderal India di Medan. Dan pada kali ini kita akan membahas lebih jauh mengenai seorang tokoh yang mungkin viewer semua sudah kenal dengan tokoh tersebut dan erat kaitannya dengan gerakan anti kekerasan. Dan sebentar lagi kita akan, mungkin di bulan Oktober kita akan memperingati Hari Kekerasan Anti Kekerasan Internasional. Dan siapa tokoh itu? Tidak lain dan tidak bukan adalah Mahatma Gandhi. Nah, tetapi sebelumnya mungkin viewers yang saat ini nonton secara live, menyaksikan kegiatan ini secara live dari Instagram, mungkin bertanya-tanya, di mana sebenarnya lokasi tapping ini berada. Nah, kita saat ini berada di Indian Corner, tepatnya di perpustakaan kampus kita Universitas Sari Mutiara Indonesia. Nah, mungkin bagi teman-teman yang sudah lama menjadi mahasiswa di Universitas Sari Mutiara tahu ya, sangat familiar dengan Indian Corner. Nah, Indian Corner ini sudah berada di kampus kita sejak 2016 dan ini merupakan bukti dari hubungan kerjasama yang begitu erat antara universitas kita Sari Mutiara dengan Konsulat Jenderal India di Medan. Nah, saat ini Indian Corner sudah memiliki begitu banyak koleksi buku dan sudah ada lebih dari 500 eksemplar buku yang ada di Indian Corner saat ini. Jadi para viewers, adik-adik mahasiswa bisa mengunjungi Indian Corner. Kenapa? Karena banyak sekali hal-hal yang bisa dimanfaatkan. Ada banyak sekali buku-buku yang akan menambah wawasan viewers dan adik-adik mahasiswa semuanya terkait India khususnya. Bukan hanya dari bagaimana dan di mana India itu berada, bagaimana pariwisatanya, tetapi juga masalah-masalah budaya, masalah-masalah pendidikan, semuanya bisa dan ada di Indian Corner. Dan kalau misalkan kita relatekan dengan apa yang mungkin pada pertemuan sebelumnya sudah disampaikan oleh Wakil Konsul Jenderal India di Medan, Bapak Gaurav, Indian Corner ini merupakan semacam jendela, sebuah jendela yang bisa diakses oleh siapa saja untuk mengetahui lebih dalam mengenai India. Jadi ini cara termurah untuk kita bisa terbang jalan-jalan ke India. Nah, jadi kalau misalkan nanti semasa pandemi ini sudah selesai, boleh sangat dianjurkan untuk mengunjungi Indian Corner yang lokasinya ada di Perpustakaan Universitas Sari Mutiara Indonesia. Nah, selain daripada Indian Corner, seperti yang mungkin sering kita lihat di kampus kita, ada sebuah patung yang sangat ikonik, yaitu patung Mahatma Gandhi. Nah, patung Mahatma Gandhi ini sendiri juga merupakan refleksi bahwa hubungan kita itu sangat erat. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena patung Mahatma Gandhi ini telah berada di universitas kita sejak tahun 2019, khususnya pada saat peringatan 150 tahun Mahatma Gandhi, ulang tahun Mahatma Gandhi ya. Dan patung ini secara resmi, peresmiannya itu dilakukan oleh Bapak Ketua Yayasan kita, Bapak Parlindungan Purba, dan juga Bapak Duta Besar India untuk Indonesia pada tahun 2019. Jadi sudah bisa kita bayangkan ya begitu eratnya hubungan antara Universitas Sari Mutiara Indonesia dengan negara India khususnya. Nah, seperti yang saya katakan tadi bahwa hari ini adalah waktu di mana kita akan menggali lebih lagi siapa sih sebenarnya tokoh Mahatma Gandhi, kenapa patungnya ada di sini, dan kenapa Mahatma Gandhi itu menjadi seorang tokoh yang sangat mendunia. Bahkan kalau misalkan kita di buku-buku sejarah, sering kita melihat nama Mahatma Gandhi di buku-buku. Nah, saat ini kita sudah kedatangan seorang tamu dari konsulat. Selamat sore Bapak Ben. Selamat sore Ibu Ari. Sehat ya Bu ya? Sehat banget. Nah, baik Pak Ben, mungkin boleh diceritakan sedikit perkenalan, memberikan perkenalan sedikit kepada viewers yang ada di Instagram. Sebenarnya Pak Ben ini
mungkin cerita sedikit apa yang dilakukan di konsulat India, tanggung jawab Pak Ben apa, mungkin bisa diceritakan kepada viewers. Baik, selamat sore adik dan teman-teman akademisi yang mungkin yang sekarang lagi nonton di rumah atau mungkin di tempatnya. Perkenalkan kembali, saya Ben Sinaga. Saya membantu Konsulat Jenderal India di bidang perdagangan. Saya sudah bekerja di Konsulat Jenderal India di Medan dari tahun 2018. Seperti itu. Sebagai staf lokal ya Pak ya? Ya, locally hired. Oke. Nah, baik Pak. Mungkin kita tidak supaya mempersingkat waktu, kita langsung saja masuk ke topik ya Pak. Benar. Oke. Nah, mungkin kita pada pertemuan sebelumnya kita berbicara tentang Independence Day dan berkali-kali itu disebutkan nama Mahatma Gandhi dalam perjuangan kemerdekaan India pada saat itu. Nah, boleh diceritakan Pak, diperkenalkan dulu kepada kita semua. Mungkin ada beberapa viewers yang mungkin belum familiar dengan Mahatma Gandhi. Siapa sebenarnya Mahatma Gandhi itu? Baik. Kalau kita, sebelum saya jauh memperkenalkan Mahatma Gandhi, lahirnya kapan dan di mana, bisa kita simpulkan, bukan simpulkan ya, bisa saya sampaikan sudah lebih dari 70 tahun Mahatma Gandhi itu meninggalkan atau mungkin pergi dari tengah-tengah kita. Saya rasa cerita kehidupannya, semangatnya, nilai-nilainya itu masih mewarnai kita semua umat manusia lintas negara. Nah, berbicara Mahatma Gandhi sendiri, beliau lahir pada tanggal 2 Oktober 1869 di sebuah daerah namanya Port Bandar. Mahatma Gandhi lahir dengan nama Mohandas Karamchand Gandhi. Beliau memiliki keluarga dari administrator atau penyelenggara pemerintahan terkemuka di India. Kakeknya merupakan Perdana Menteri Porbandar pada saat itu dan digantikan oleh ayahnya Karamchand Gandhi. Kemudian ibu Mahatma Gandhi bernama Putlibai. Beliau merupakan sosok yang cukup religius dan punya andil dalam pengembangan atau mungkin pembangunan karakter seorang Mahatma Gandhi saat muda. Bagi sebagian orang, Mahatma Gandhi itu dikenal sebagai nasionalis anti kolonial. Beliau juga merupakan seorang pengacara yang ulung ya, bisa saya gambarkan seperti itu. Yang pasti dalam setiap perjuangannya beliau selalu menggunakan pendekatan atau mungkin perlawanan tanpa kekerasan, yang pada tujuan akhirnya adalah mengkampanyekan kemerdekaan India dari pemerintahan Inggris. Tidak banyak yang tahu mungkin adik-adik atau mungkin teman-teman akademisi yang lagi nonton sekarang, kalau Mahatma itu sendiri, istilah Mahatma itu sendiri sebenarnya adalah sebuah gelar kehormatan. Mahatma diambil dari bahasa Sanskerta yang berarti berjiwa besar atau terhormat, dan ditujukan pertama kali oleh Rabindranath Tagore, merupakan seorang filsuf terkemuka di India. Kemudian juga gelar Mahatma itu sempat disematkan kepada Gandhi pada tahun 1914 di Afrika Selatan, yang kemudian diadopsi oleh banyak orang termasuk kita sampai saat ini. Jadi ternyata kata Mahatma Gandhi itu bukan sebenarnya nama, tapi lebih kepada gelar kehormatan. Gelar kehormatan. Ya? Oke, menarik sekali. Nah, kalau misalkan kita berbicara lagi terkait dengan Mahatma Gandhi ini adalah seorang tokoh besar dengan pemikiran-pemikiran yang luar biasa, khususnya di bidang kemanusiaan dan anti kekerasan. Nah, itu pasti tidak terlepas dengan didikan, mungkin pandangan-pandangan atau nilai-nilai yang ditanamkan oleh keluarga dan lingkungan pada awal kehidupannya. Benar. Nah, boleh diceritakan sedikit Pak, bagaimana seorang Mahatma Gandhi itu menghabiskan waktu-waktu awal di kehidupannya, mungkin dari sekolah atau anak-anak, sehingga pada akhirnya Mahatma Gandhi menjadi seorang tokoh yang punya pemikiran dan impact yang sangat besar bagi dunia. Baik, Mahatma Gandhi itu awalnya belajar di sekolah dasar di Porbandar, di tempat kelahirannya. Kemudian Gandhi melanjutkan sekolah menengah di Rajkot, salah satu kota penting di daerah Gujarat. Meskipun Gandhi menyebut dirinya sebagai mediocre student, jadi unik sebenarnya Ibu Ari. Seorang Gandhi itu berpikir bahwa dirinya adalah
siswa atau mungkin murid yang biasa-biasa saja atau medical student. Cuman kenyataannya beliau Gandhi memberikan bukti atas pemikirannya, kecerdasannya, dan keyakinannya pada prinsip kebenaran. Jadi bisa saya sampaikan di sini kalau Gandhi sudah mulai mengembangkan integritasnya dari kecil seperti itu. Kemudian di usianya yang ke-18 tahun, tepatnya pada 4 September 1888, Mahatma Gandhi itu melanjutkan pendidikannya, belajar hukum di Inggris. Setelah menyelesaikan pendidikan di Inggris, beliau kembali ke India. Namun sayangnya pada saat itu Mahatma Gandhi merasakan kesulitan dalam mendapatkan pekerjaan. Kemudian pada tahun 1893, Gandhi menerima kontrak kerja selama 1 tahun untuk bekerja di sebuah perusahaan India di daerah Natal, Afrika Selatan. Jadi kurang lebih seperti kita biasa ya, Mbak. Saya menjalani kehidupan yang seperti biasa, merasa diri bahwa adalah orang yang biasa saja, tapi kemudian suatu hari menjadi seorang tokoh yang sangat luar biasa dan dikenang sepanjang hayat, melebihi sepanjang hayat bahkan. Baik. Jadi mungkin Gandhi juga ikut mengalami kegalauan ya pada masanya ya. Karena tidak mendapatkan pekerjaan pada awalnya, tapi kemudian seiring dengan berjalannya waktu, tetap mempertahankan integritas, pada akhirnya bisa melewati step atau fase dalam kehidupan. Baik. Nah, tadi Mas Ben mengatakan bahwa Mahatma Gandhi berangkat ke Afrika Selatan, ya kan? Nah, boleh diceritakan apa saja yang dilakukan Mahatma Gandhi pada saat berada di Afrika Selatan dan bagaimana? Apakah di Afrika Selatan seorang Mahatma Gandhi juga melakukan sebuah gerakan-gerakan yang juga menginspirasi dunia atau mungkin masyarakat di Afrika Selatan? Ya. Mungkin saya yakin bagi adik-adik atau mungkin teman-teman akademisi yang lagi nonton saat ini yang merupakan followernya Gandhi sangat meyakini bahwa kehidupan Gandhi di Afrika Selatan itu menjadi bagian paling penting dalam menentukan hidupnya seorang Gandhi. Jadi ketika Mahatma Gandhi mendarat pertama kalinya di Afrika Selatan, pada saat itu juga seorang Gandhi itu merasakan diskriminasi rasial pertamanya, di mana pada saat itu beliau sedang melakukan perjalanan dinas untuk suatu gugatan hukum di Afrika Selatan. Tepatnya beliau melakukan perjalanan dari Durban ke Pretoria. Di sebuah stasiun kereta api Maritzburg, Afrika Selatan, Gandhi didorong keluar dari kompartemen kereta api kelas pertama karena he was colored, dia dianggap berkulit hitam. Dia memilih, ini uniknya pada saat itu kita bisa bayangkan tahun 1890-an, Gandhi memilih untuk tidak jadi seorang pengecut. Dia memilih untuk memperjuangkan haknya. Nah, semenjak kejadian ini yang dia ditolak dari kompartemennya untuk mendapatkan haknya, mulailah berkembang konsep satyagraha atau search for truth, mencari kebenaran dalam pemikiran Gandhi. Di Afrika Selatan mungkin bisa saya gambarkan ke teman-teman yang lagi nonton saat ini. Mahatma Gandhi itu menyatukan orang India yang menetap di Afrika Selatan dari komunitas yang beragam, baik agama maupun bahasa, dan mendirikan sebuah gerakan politik yang bernama Natal Indian Congress. Di sini Gandhi mengembangkan keyakinan teoritisnya pada protes sipil tanpa kekerasan, konsep satyagraha tadi. Sejak saat itu Gandhi berusaha untuk menggunakan pembangkangan sipil tanpa kekerasan selaku pengacara ekspatriat di Afrika Selatan. Gandhi juga mendirikan jurnal pertamanya yang berjudul Indian Opinion pada tahun 1904, dipengaruhi oleh tulisan John Ruskin tentang Unto This Last. Gandhi mendirikan Phoenix Ashram. Ashram itu semacam biara atau tempat untuk bermeditasi bagi kaum-kaum yang termarginalkan di sana, seperti itu. Oke.
Jadi boleh dibilang ini semacam titik balik bagi Gandhi untuk mungkin membuka matanya bahwa ternyata masih ada diskriminasi dan Gandhi memilih untuk tidak kalah. Benar. Karena dia merasa pada posisi yang benar pada saat itu. Mungkin, maaf, boleh saya tambahkan, pada saat itu mungkin teman-teman yang lagi nonton sekarang ingat kalau di Afrika Selatan kental dengan politik apartheidnya ya. Ya, jadi bahkan saya kurang tahu ya, mungkin saat ini juga masih ada diskriminasi gitu ya. Oke, nah kalau boleh tahu di berapa lama seorang Mahatma Gandhi menghabiskan waktu di Afrika Selatan sebelum pada akhirnya kembali ke India dan ikut berkontribusi dalam perjuangan kemerdekaan India. Saya mungkin mencoba untuk menyampaikan beberapa poin. Tadi 18 tahun beliau berangkat ke Inggris untuk belajar hukum. Kemudian di usianya yang ke-23 beliau mendapatkan pekerjaan pertamanya di Afrika Selatan, tepatnya di daerah Natal. Terus kemudian di usia 46 tahun Gandhi kembali ke India. Jadi bisa, kalau dikalkulasikan mungkin ada sekitar kurang lebih 22 tahun beliau hidup dan mengabdi di Afrika Selatan. Jadi sepanjang 22 tahun dari usia kurang lebih 23 tahun. 23 tahun sepertinya ada cukup waktu ya untuk menanamkan atau mengembangkan nilai-nilai yang lebih lagi, terutama ada pengaruh dari politik apartheid yang mungkin ada di Afrika Selatan. Ya. Nah, kalau kita berbicara sekembalinya beliau dari Afrika Selatan ke India, nah boleh diceritakan kepada viewer semuanya bagaimana sih apa yang dilakukan oleh seorang Mahatma Gandhi sekembalinya di India dari Afrika Selatan? Baik, sekembalinya Mahatma Gandhi di India itu beliau sudah ada di umur 46 tahun, tepatnya di tahun 1915, dan karena beliau menyadari kalau Gandhi belum begitu mengenal India dan rakyatnya, Mahatma Gandhi sekembalinya dari Afrika Selatan ke India memutuskan untuk bepergian mengelilingi India untuk mengetahui dan mengenal rakyatnya. Kemudian di tahun 1916 Gandhi mendirikan ashram yang tadi sudah saya sempat sampaikan, semacam biaranya juga di daerah Ahmedabad. Dan di sekitar tahun 1918 Gandhi mulai mempraktekkan ketidakpatuhan sipil, bentuk non kekerasan, dalam meningkatkan kesadaran akan praktik-praktik penindasan di daerah Bihar pada saat itu, sekitar tahun 1918 yang dilakukan oleh kolonial Inggris. Gandhi juga mendorong penduduk desa yang tertindas untuk memperbaiki keadaan mereka sendiri, memimpin upaya pemogokan dan protes damai. Gandhi juga mulai mengorganisir penduduk desa, petani dan buruh kota, untuk memprotes pajak tanah dan diskriminasi yang berlebihan. Jadi memang kalau misalkan kita bisa simpulkan sekembalinya beliau dari Afrika Selatan memang sudah aktif, gencar bergerak gitu ya, melakukan mencari tahu, mungkin mengalami lebih lanjut, melihat lebih lanjut bagaimana sebenarnya kehidupan masyarakat India pada saat ini masih sudah terjadi kolonialisme oleh Inggris. Sudah terjadi. Okay. Jadi sekembalinya beliau dari Afrika Selatan, beliau langsung kembali mengembangkan konsep satyagraha tadi. Ya, dan tadi kalau saya tidak salah dengar itu ada semacam bentuk pendekatan atau semacam role model gitu ya, sampai akhirnya banyak mungkin dari kaum buruh atau dari yang low level itu mulai melakukan juga perlawanan, dan ini mungkin berkaitan dengan Independence Day, perjuangan pergerakan kemerdekaan India pada saat itu. Nah, bisa kita juga lihat bahwa sudah mulai dilakukan atau diterapkanlah penanaman untuk gerakan-gerakan semacam satyagraha. Nah, kalau misalkan kita tanya lagi, beliau merupakan tokoh yang anti kekerasan, dan bagaimana anti kekerasan itu bisa berkontribusi terhadap kemerdekaan India, karena kita tahu kalau di negara kita sendiri, mungkin kalau kita reflektkan lagi, kita flashback lagi ke perjuangan kemerdekaan Indonesia, lebih banyak untuk kontak fisik dan perjuangan yang
melalui peperangan. Nah, bagaimana gerakan non-violence ini atau anti kekerasan yang dicetuskan oleh Mahatma Gandhi ini bisa berkontribusi terhadap kemerdekaan India? Mungkin bisa diceritakan singkat. Baik, seperti yang kita ketahui bersama, istilah satyagraha yang artinya berpegang pada kebenaran dengan cara tanpa kekerasan itu diciptakan dan dikembangkan oleh Mahatma Gandhi sendiri. Protes satyagraha pertama seorang Gandhi di India itu terjadi di daerah Champaran, Bihar, India pada tahun 1917. Pada saat itu protesnya adalah untuk mendapatkan hak-hak para petani dan juga hak-hak para petani atas perkebunan indigo atau perkebunan nila. Ketika para pemerintah Inggris memerintahkan Gandhi untuk meninggalkan Champaran, Gandhi dengan tegas menentang perintah kolonial Inggris dan mengatakan bahwa Inggris tidak dapat memerintah saya di negara saya sendiri. Hakim juga menunda pada akhirnya persidangan dan membebaskan Mahatma Gandhi tanpa jaminan dan kasusnya pun ditarik. Di Champaran, Gandhi mengajarkan prinsip-prinsip satyagraha kepada orang miskin dan buta huruf. Gandhi dan relawannya juga menginstruksikan kepada para petani tentang kebersihan sekolah dasar, pentingnya kebersihan dan juga pentingnya dalam mengenyam pendidikan. Bisa saya sampaikan juga di sini pada saat kesempatan ini, pada tahun 1919 Gandhi menyerukan pembangkangan sipil terhadap kolonial Inggris Rowlatt Bill. Gerakan non-koperasi ini merupakan gerakan pertama yang berskala nasional. Namun sayangnya kekerasan meletus pada saat itu, pada saat protes terhadap Rowlatt Bill ini. Namun kemudian berkat upaya dari sisi jurnalisnya seorang Gandhi melalui kabar mingguan yang Indian yang diterbitkan dalam versi bahasa Inggris dan juga Navajivan di Gujarati, Gandhi mencoba untuk menggambarkan prinsip-prinsip satyagraha kepada masyarakat sampai pada akhirnya ketika protes diorganisir secara besar-besaran di tingkat nasional, masyarakat belajar untuk menghindari metode kekerasan. Oke, kalau misalkan boleh saya simpulkan, ada berbagai macam metode yang dilakukan oleh Mahatma Gandhi untuk menanamkan nilai-nilai, mulai dari pendekatan personal mungkin yang langsung kontak dengan masyarakat, tapi kemudian mulai mengevaluasi bahwa cara ini kurang efektif, kemudian berpindah dengan menggunakan jalur media dan berusaha menanamkan paham-paham itu melalui tulisan-tulisan yang ada di mass media atau di surat kabar seperti itu ya. Kreatif dalam mencari cara ya seperti itu. Ya. Jadi mungkin ini bisa juga menjadi salah satu cara atau salah satu hal yang bisa dicontoh oleh viewers yang saya pikir juga merupakan generasi yang kreatif dalam mengaplikasikan suatu atau mencapai target atau goals dalam kehidupan. Benar sekali. Nah, kalau misalkan kita berbicara tentang Independence Day, gerakan perjuangan kemerdekaan India, saya pernah mendengar bahwa bukan hanya satyagraha, gerakan yang dicetuskan oleh Mahatma Gandhi sebagai alat untuk menentang atau melawan penjajahan Inggris pada saat itu. Kalau saya tidak salah, ada satu gerakan yang namanya gerakan Swadeshi. Nah, boleh diceritakan kepada viewers apa sebenarnya gerakan Swadeshi itu? Ya, gerakan Swadeshi itu bermula pada tahun 1921. Swadeshi sendiri itu berarti buy local products atau membeli produk lokal, yang mana menganjurkan penggunaan komoditas buatan dalam negeri. Mahatma Gandhi itu meminta masyarakat India untuk memboikot kain asing dan mempromosikan pakaian sendiri, kadi pintal istilah di sana, sehingga menciptakan pekerjaan bagi para penduduk desa. Gandhi juga mengabdikan dirinya untuk menyebarkan persatuan komunal, menghilangkan sistem kasta dan kesetaraan gender antara kaum pria dan kaum wanita. Ini merupakan isu penting dalam agenda seorang Gandhi untuk pekerjaan konstruktif, program penting yang harus dilakukan bersama dengan prinsip satyagraha tadi. Ketika Inggris memberlakukan pajak garam pada tahun 1930, Gandhi terkenal memimpin perjalanan sejauh 402,3 km dengan berjalan kaki ke laut untuk mengumpulkan garamnya sendiri. Jadi tadi kan Swadesh itu kan kayak buy local products ya, membeli produk lokal.
Gandhi melakukan pergerakan atau mungkin perjuangan dengan mengumpulkan garam mereka sendiri. Menyadari pengaruh politiknya secara nasional, otoritas Inggris itu dipaksa untuk merundingkan berbagai penyelesaian dengan Gandhi selama bertahun-tahun, yang pada akhirnya membuahkan hasil. Dan pada akhirnya gerakan ini memberikan hasil, yang mana pengentasan kemiskinan itu terjadi, terus juga memberikan status kepada kategori untouchables atau yang tak tersentuh, dan juga hak kepada para kaum wanita, dan pada akhirnya mengarah pada tujuan Gandhi untuk Swaraj atau kemerdekaan politik dari Inggris. Oke, berarti kalau kita katakan perjuangan Gandhi sudah mulai menghasilkan buah, sehingga Gandhi bisa menghimpun massa yang rela untuk berjalan beratus-ratus kilometer untuk mendukung gerakan Swadesh itu sendiri gitu ya. Mungkin kalau Ibu Ari mau nggak kira-kira berjalan 402 kilometer? Kalau ada Gojek, lebih bagus Gojek kalau ada ojek online mungkin lebih bagus ojek online daripada jalan. Oke. Pada saat itu belum ada angkot ya? Belum. Kereta kuda mungkin bisa digunakan. Oke. Nah, kita masih berbicara tentang gerakan-gerakan Mahatma Gandhi. Nah, selain dari Swadesh dan Satyagraha, itu ada yang namanya Quit India Movement. Nah, dan banyak yang mengatakan bahwa Quit India Movement ini merupakan gerakan yang paling besar. Karena dengan adanya melalui gerakan ini, India memperoleh kemerdekaannya. Bukan cuma India, tapi menurut informasi yang saya dengar itu juga negara-negara lain yang merupakan negara jajahan Inggris. Mungkin bisa diceritakan kepada viewers bagaimana Quit India Movement itu bisa akhirnya memberikan kemerdekaan kepada India. Bisa saya sampaikan di sini, Quit India Movement ini sebenarnya bukan rangkaian gerakan yang tersendiri. Ini merupakan series dari gerakan-gerakan lainnya yang tadi. Jadi kenapa terbesar? Mungkin karena ini adalah momennya. Pada saatnya, pada akhirnya dengan Quit India Movement, atau mungkin yang biasa dikenal dengan gerakan Agustus, berhasil mengakhiri kekuasaan Inggris di India. Gandhi melakukan protes, menyerukan Inggris untuk keluar dari India, to quit from India. Dan gerakan ini juga menjadi gerakan paling kuat seperti yang Ibu Ari bilang dalam sejarah perjuangan kemerdekaan India, dan diyakini telah memainkan peran utama dalam mengamankan kemerdekaan India pada tahun 1947. Perjuangan dan kemenangan kemerdekaan India itu bergema di seluruh kerajaan Inggris, dan tak lama kemudian Inggris terpaksa melepaskan kerajaannya di India, nggak hanya di India tapi juga di beberapa daerah lain seperti di Libya, Gambia, Sudan, dan Gold Coast. Pada akhirnya tahun 1960-an mayoritas jajahan yang tersisa di Afrika dan Hindia Barat juga diberikan kemerdekaan. Upaya Gandhi untuk kemerdekaan India dari Inggris ini bisa dibilang menginspirasi kebebasan serupa di daerah-daerah jajahan Inggris lainnya. Jadi ini semacam gerakan akhir lah ya, Mas ya. Sampai pada akhirnya India memperoleh kemerdekaan. Oke. Nah, mungkin ini pertanyaan terakhir, Mas. Untuk sesi sebelum kita nanti masuk ke sesi tanya jawab dan memberikan kesempatan kepada viewers untuk memberikan pertanyaan seputar Mahatma Gandhi dan mungkin relevansinya dengan kehidupan saat ini. Nah, adakah yang satu hal yang mungkin Mas Ben ingin sampaikan atau tambahkan terkait dengan Mahatma Gandhi? Dan seperti tema kita, Mahatma Gandhi, kehidupannya dan relevansi ajaran Mahatma Gandhi. Nah, apakah ajaran-ajaran yang disampaikan oleh Mahatma Gandhi itu masih relevan jika dikaitkan dengan kehidupan kita pada saat ini? Baik, saya rasa setelah tadi kita mendengar atau mungkin mengamati beberapa gerakan yang beliau ciptakan atau mungkin karyakan, saya yakin kehidupan Mahatma Gandhi dan gagasan serta karyanya itu sangat penting bagi semua orang, menginspirasi juga bagi banyak orang. Pentingnya masalah moral dan etika yang diemban Gandhi itu tidak lekang oleh waktu. Jadi masalah yang dulu pasti akan sama dengan masalah yang lain karena berkaitan dengan moral tadi. Faktanya
gagasan dan karya Gandhi itu memiliki relevansi yang lebih besar kalau misalnya kita bawa atau mungkin kita sambungkan dengan isu-isu terkini ya, seperti itu. Mahatma Gandhi ingin kita mengingat meski mati hidup tetap ada, dan meski ada kebencian cinta tetap ada. Kalau teman-teman tahu, seorang tokoh Amerika Serikat, Dr. Martin Luther King Jr. itu pernah berkata bahwa Gandhi berfungsi sebagai continual reminder atau pengingat senantiasa bahwa sejatinya mungkin untuk melawan kejahatan dengan tanpa menggunakan kekerasan. Selanjutnya, bila ditanya apakah masih ada relevansinya, masih ada dan pasti. Itu kenapa? Itu kenapa? Itu karena pada 2 Oktober diperingati sebagai hari kelahiran Mahatma Gandhi dan dijadikan sebagai hari libur nasional di skala internasional. 2 Oktober itu diperingati sebagai the International Day of Non-Violence atau hari tanpa kekerasan. Dan tahun lalu Konsul Jenderal India di Medan dan Universitas Sari Mutiara Indonesia itu mengadakan kegiatan dalam memperingati 150 tahun kelahiran Mahatma Gandhi, di mana patung perunggu Mahatma Gandhi yang dibeli dari India itu dipasang dan diresmikan di sini di Universitas Sari Mutiara Indonesia. Namun tahun ini mengingat pandemi COVID-19, konsulat juga tetap akan mengadakan acara dengan skala kecil bersama Universitas Sari Mutiara Indonesia, dengan nantinya membuka pameran foto kehidupan Mahatma Gandhi. Dan selain itu juga konsulat akan mengadakan semacam lomba esai dan seni dengan anak-anak sekolah dari Brigjen Katamso. Oke. Jadi ada beberapa poin yang saya bisa tangkap dari penjelasan Mas Ben, bahwa yang pertama ada berbagai macam moral dan etika yang bisa ditanamkan dan masih relevan untuk dikaitkan dengan kehidupan. Misalkan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, itu yang mungkin saya bisa tarik kesimpulannya. Kemudian melawan kebencian atau kekerasan dengan tanpa kekerasan, karena cinta mengalahkan kebencian. Itu quote yang menurut saya sangat kena menurut saya. Dan ya mungkin seperti yang Mas Ben katakan, nanti akan ada di tanggal 2 Oktober itu akan ada peringatan hari lahirnya Mahatma Gandhi di Universitas Sari Mutiara Indonesia. Dan memang karena situasi yang saat ini sedang terjadi, pandemi COVID-19, memang kegiatan ini sangat terbatas ya Mas ya? Ya. Dilakukan dengan sangat terbatas dan sangat memperhatikan protokol kesehatan. Tapi mungkin untuk memperingati begitu besar nilai-nilai yang ditanamkan oleh Mahatma Gandhi dalam kehidupan umat manusia, maka kita memperingati hari kelahiran Mahatma Gandhi. Baik, terima kasih sekali Mas Ben untuk penjelasannya. Kita akan menunggu sesi tanya jawab. Kita akan mengundang buat teman-teman viewers, adik-adik mahasiswa yang memiliki pertanyaan seputar Mahatma Gandhi dan gerakan-gerakan Mahatma Gandhi, mungkin boleh langsung memberikan pertanyaan, ketikkan saja langsung di kolom chat. Nanti akan kita bacakan beberapa pertanyaan. Dan tapi sebelumnya dalam rangka memperingati hari kelahiran Mahatma Gandhi, seperti yang tadi sudah disampaikan, Universitas Sari Mutiara Indonesia bekerja sama dengan Konsulat Jenderal India di Medan mengadakan kompetisi short video. Jadi ada short video competition yang mana nanti bisa dilihat di layar handphone. Syarat-syarat pelaksanaannya bagaimana? Jadi caranya itu sangat gampang. Viewers, adik-adik mahasiswa, jadi bisa langsung membuat video kreasi terbaik yang bertemakan kutipan-kutipan atau kata-kata bijak dari Mahatma Gandhi. Jadi kompetisi ini ditujukan khusus untuk mahasiswa dari Universitas Sari Mutiara Indonesia. Nah, jadi yang bisa dilakukan adalah membuat relevansi atau membuat kaitannya, merelevansikan kata-kata bijak dari Mahatma Gandhi dengan kehidupan kamu saat ini atau situasi saat ini. Bagaimana kata-kata itu bisa kamu hidupi. Dan kamu bisa buat video itu dengan durasi maksimal 1 menit
Kemudian boleh langsung diunggah ke Instagram dalam bentuk newsfeed, bukan live story. Jadi setelah itu bisa langsung follow dan mention akun USM Indonesia dan konsulat Consulate India in Medan. Jadi langsung unggah ke Instagram dalam bentuk newsfeed, bukan live IG story, dan langsung follow kemudian mention USM Indonesia dan Consulate India in Medan. Nah, 3 peserta. Oh, satu lagi, jangan lupa menggunakan tagar atau hashtag USM Gandhi GANDHI 2020, dan 3 peserta dengan video terbaik akan mendapatkan sertifikat dan bingkisan menarik dari Konsulat Jenderal India di Medan. Nah, pengumuman pemenang dan pemberian hadiah akan dilakukan pada tanggal 2 Oktober 2020 bertepatan dengan perayaan hari kelahiran Mahatma Gandhi di Universitas Sari Mutiara Indonesia. Nah, kalau misalkan kamu bingung dengan apa yang akan dibuat, kutipan-kutipan mana saja yang bisa kamu jadikan sebagai bahan video kamu, mungkin di sini di layar kaca kamu, di layar handphone, bisa kamu lihat beberapa kutipan-kutipan yang bisa kamu jadikan materi video. Oke? Nah, selengkapnya nanti akan diunggah di Instagram Universitas Sari Mutiara Indonesia. Jadi boleh langsung dilihat, nanti akan kita upload. Baik, Mas Ben, untuk pertanyaan, kita masuk ke sesi tanya jawab sembari menunggu teman-teman yang saat ini mungkin sedang mempersiapkan atau mengetik pertanyaan di kolom chat. Tadi kita menyebutkan ada patung yang lokasinya ada di Sari Mutiara, tepatnya di perpustakaan, di depan perpustakaan, bukan di dalam perpustakaan ya Mas. Di luar perpustakaan Universitas Sari Mutiara Indonesia, dan itu diresmikan tahun 2019 bertepatan dengan hari ulang tahun Mahatma Gandhi. Nah, selain daripada Universitas Sari Mutiara Indonesia, adakah lokasi lain di Indonesia yang mana terdapat patung Mahatma Gandhi? Baik, keberadaan patung Mahatma Gandhi sendiri di Indonesia itu ada beberapa ya, ada di beberapa daerah, dan harapannya keberadaan patung ini bisa mengingatkan kita kembali sebagai seorang manusia akan pentingnya melakukan perlawanan tanpa kekerasan, dan semangat tadi yang sempat kita sampaikan, kita jabarkan tadi. Di Indonesia, di Jakarta tepatnya ada 2 lokasi. Yang pertama di Alive Star Museum di Ancol, kemudian ada di Mahatma Gandhi School di Jakarta. Untuk di Bali sendiri patung Mahatma Gandhi itu ada di Universitas Udayana Denpasar. Kemudian di Makassar ada di Pavilion Pantai Losari. Untuk di Pulau Sumatera, patung Mahatma Gandhi selain ada di Universitas Sari Mutiara Indonesia, juga ada di Rumah Budaya Fadlizon di Padang Panjang, Bukit Tinggi. Jadi kalau misalkan di Sumatera cuma ada 2 ya Mas ya? Ya. Di Medan cuma di Sari Mutiara Indonesia. Di Sari Mutiara Indonesia. Jadi kita sebagai Sivitas Akademika Indonesia itu, Sivitas Akademika Universitas Sari Mutiara Indonesia bisa berbangga hati ya, karena menjadi salah satu lokasi yang satu-satunya di Sumatera Utara. Oke. Nah, berbicara terkait paham-paham yang ditanamkan oleh Mahatma Gandhi, apakah paham-paham anti kekerasan dan kemanusiaan yang ditanamkan oleh Mahatma Gandhi itu juga mempengaruhi atau berdampak pada dunia luar selain India? Sudah Mahatma Gandhi itu bisa cukup menginspirasi gerakan hak sipil di 12 negara, 4 benua yang ada di dunia. Gerakan pembangkangan sipil sendiri sebenarnya diilhami oleh seorang yang berkebangsa Inggris bernama Henry Stephen Salt, yang mana beliau memperkenalkan Gandhi dengan karya seorang filsuf Henry David Thoreau yang berdampak besar pada pemikiran Mahatma Gandhi. Gandhi bisa dibilang berhubungan dengan banyak tokoh terkemuka pada masanya, termasuk sastrawan Leo Tolstoy, kemudian fisikawan Albert Einstein, dan juga politisi Adolf Hitler.
mungkin berhubungan dalam artian lebih kepada surat menyurat ya. Mereka tidak bertemu secara fisik tapi berhubungan secara surat menyurat. Tidak melalui email ya? Tidak melalui email ya Mas ya? Tidak. Atau WhatsApp? Belum. Pada saat itu juga belum ada video call ya. Oke. Kembali lagi apakah gerakan-gerakan atau mungkin nilai-nilai Gandhi berpengaruh di dunia luar selain di India. Kehidupan dan ajaran Gandhi itu telah menginspirasi banyak kaum liberasionis yang ada di abad ke-20, di antaranya Nelson Mandela, kemudian Steve Biko yang ada di Afrika Selatan, kemudian juga nilai-nilai Mahatma Gandhi itu mempengaruhi Aung San Suu Kyi di Myanmar, juga termasuk pendiri Apple, Steve Jobs yang merupakan adalah penggemar seorang Mahatma Gandhi. Dan di antara itu semua, di antara kaum liberasionis ini, yang cukup menonjol adalah Dr. Martin Luther King Jr. Jadi walaupun Gandhi tidak pernah mengunjungi Amerika Serikat, namun metode dan filosofi Mahatma Gandhi itu bisa dibilang memiliki pengaruh yang cukup besar pada gerakan hak sipil di Amerika Serikat. Oke. Nah, ada banyak sekali kontribusi yang dilakukan oleh seorang Mahatma Gandhi, dan nilai-nilainya itu juga diadopsi dan diimplementasikan di negara-negara lain dan banyak menginspirasi tokoh-tokoh dunia seperti Nelson Mandela tadi, kemudian Steve Jobs, kemudian Aung San Suu Kyi dari Myanmar. Dan saya kalau saya tidak salah, Aung San Suu Kyi itu juga menerima Nobel. Nah, kalau misalkan Mahatma Gandhi sendiri, apakah Mahatma Gandhi menerima Nobel perdamaian setelah begitu banyak kontribusi yang dilakukannya dalam kemanusiaan dan anti kekerasan di dunia? Ya, ini merupakan fakta yang mungkin juga cukup mencengangkan bagi saya terlebih. Jadi seorang Mahatma Gandhi itu sudah dinominasikan beberapa kali untuk menerima Nobel perdamaian. Tepatnya sebanyak 5 kali dari tahun 1937 sampai tahun 1948, meskipun pada akhirnya beliau tidak pernah dianugerahi hadiah ini, yang mana pada akhirnya Komite Nobel secara terbuka juga menyatakan penyesalannya atas kelalaian yang mereka perbuat. Oke. Nah, kalau misalnya kita berbicara tentang mungkin ini pertanyaan terakhir Mas, dari Mas Ben sendiri, dari sekian banyak kutipan-kutipan seorang Mahatma Gandhi, adakah satu kutipan yang mungkin sangat membekas dan itu menjadi semacam pandangan hidup atau mungkin yang mengajarkan banyak hal bagi seorang Mas Ben? Ini jawaban personal ya? Ya, ini jawaban personal. Oke. Seorang Gandhi mungkin buat saya pribadi itu cukup berpengaruh ya. Saya dengan kepercayaan saya yang meyakini bahwa kasih adalah senjata, sangat berjalan beriringan dengan quotes beliau yang mengatakan I will make the world blind. Jadi saya sangat mengagumi konsep satyagraha itu. Jadi cukup berpengaruh sih bagi saya pribadi. Oke. Ya. Jadi begitu kasih ya Mas ya yang paling berpengaruh, bahwa kasih dapat mengalahkan segala hal. Ya. Nah, oke. Dan sudah hampir 1 jam ini Mas kita berdiskusi terkait dengan Mahatma Gandhi dan nilai-nilai yang begitu banyak yang bisa diajarkan oleh seorang Mahatma Gandhi. Nah, sebelum kita menutup sesi kita pada sore hari ini, mungkin saya akan mengingatkan sekali lagi untuk teman-teman bisa mengikuti kompetisi kompetisi short video competition, yang mana nanti 3 orang pemenang atau peserta dengan video terbaik akan diberikan sertifikat dan bingkisan menarik dari Konsulat Jenderal India di Medan. Nah, mungkin tata caranya nanti bisa langsung dilihat di Instagram, di akun Instagram USM Indonesia, yang nanti sebentar lagi akan diunggah tata cara pelaksanaannya. Oke. Nah, sebelum kita menutup acara live interaction kita pada sore hari ini, Mas Ben, mungkin ada sedikit kata-kata, bukan kata-kata terakhir, mungkin setelah ini kita akan bertemu kembali mungkin ya, karena amin ya, harapannya ya. Oke.
tetap pada kegiatan yang sama, bukan pada kegiatan yang lainnya. Nah, jadi adakah mungkin beberapa hal yang mungkin ingin disampaikan kepada viewers, kepada adik-adik mahasiswa terkait mungkin dengan Mahatma Gandhi atau hal lain, Mas? Silahkan. Baik, di depan, di samping patung perunggu Mahatma Gandhi yang ada di depan Perpustakaan Universitas Sari Mutiara, ada satu quotes juga yang cukup berkesan bagi saya. Be the change that you want to see in the world. Mungkin harapannya buat adik-adik yang nonton live interaction hari ini bisa menjadi tokoh ya pada akhirnya nanti ya. Berharap kisah inspiratif dari Mahatma Gandhi itu bisa menginspirasi teman-teman sekalian, dan pada akhirnya muncul tokoh-tokoh terkemuka yang lahir dari Universitas Sari Mutiara Indonesia. Dan pada kesempatan saat ini juga saya tidak bosan untuk mempromosikan apabila teman-teman atau mungkin adik-adik mau mengetahui India lebih lanjut, selain dari India Corner juga bisa mengikuti perkembangan India, informasi-informasi kami di media sosial Konsulat Jenderal India. Untuk di Twitter ada di India in Medan, kemudian untuk di Instagram ada di Consulate India Medan. Sekali lagi untuk Instagram @ConsulateIndiaMedan, kemudian untuk fanpage Facebooknya ada di India in Indonesia Medan. Terima kasih untuk Universitas Sari Mutiara Indonesia, terima kasih untuk Ibu Ari. Oke, terima kasih sekali kata-kata bijak dari Mas Ben, mungkin mewakili satu dari begitu banyak orang-orang anak-anak muda khususnya ya, karena Mas Ben masih muda ya. Kata-kata bijaknya dari Gandhi. Oke, kata-kata bijak yang diadopsi dan dihidupi. Oke. Nah, baik, terima kasih sekali lagi Mas Ben sudah mampir ke Universitas Sari Mutiara Indonesia. Mungkin di kesempatan lainnya kita akan berbincang-bincang mengenai isu-isu yang lain, mungkin dari pendidikan dan lain-lain. Nah, baik, terima kasih. Demikian kegiatan kita pada sore hari ini. Dan tidak henti-hentinya kami mengingatkan untuk tetap menjaga kesehatan. Jangan lupa untuk mengkonsumsi juga makanan yang sehat dan bergizi, dan olahraga tentunya. Dan kalau jangan hindari tempat keramaian, kemudian jangan lupa patuhi dan laksanakan protokol kesehatan, senantiasa mencuci tangan atau menggunakan hand sanitizer, dan menjaga jarak atau physical distancing dengan orang di sekitar. Oke, akhir kata saya ingin mengucapkan terima kasih kepada para viewers, adik-adik mahasiswa yang senantiasa menyaksikan acara live interaction kita pada sore hari ini, mulai dari awal, pertengahan, hingga akhir melalui Instagram. Dan mohon maaf jika ada penyebutan atau kata-kata yang kurang berkenan. Akhir kata, terima kasih atas perhatiannya. Selamat sore. Namaskar.